Sejumlah nasabah mengeluhkan pemblokiran rekeningnya oleh bank atas permintaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Data PPATK menyebut ada 28.000 rekening yang diblokir di tahun 2024. Apa kemudian alasannya? Apakah nasabah bisa kembali mengakses sepenuhnya rekeningnya? Untuk membahasnya sudah bergabung Koordinator Kelompok Hubungan Masyarakat PPATK, Natsir Konga. Pak Natsir, selamat sore. Selamat sore, apa kabar Mbak? Kabar baik, Sehat? semoga Pak Natsir dalam kondisi sehat-sehat juga. Pak Natsir, PPATK menyebut ada 28.000 rekening yang diblokir sepanjang tahun 2024 mungkin hingga saat ini. Ini ramai Pak, viral di media sosial keluhan dari masyarakat. Sebenarnya indikatornya seperti apa sehingga kemudian diputuskan untuk diblokir Pak ke 28.000 rekening ini? Jadi memang kita melihat banyak indikasi khususnya rekening dorman ya, yang tidak aktif dalam waktu tertentu itu disalahgunakan oleh pelaku kejahatan. Di antaranya untuk melakukan transaksi kejahatan jual beli perdagangan narkoba, korupsi, kemudian kejahatan dari judi online, pinjaman online yang tidak berizin, dan banyak lagi tindak kejahatan asal dari pencucian uang yang lain. Nah, negara hadir diwakili oleh PPATK untuk melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban. Karena banyak sekali masyarakat yang telah menjadi korban atas dari rekening dorman yang ada. Definisi menjadi Itu korban ini besar. seperti apa Pak? Jadi sangat mudah ya rekening tadi itu oleh di era digital sekarang ini diretas ya oleh pelaku kejahatan, lalu kemudian rekening-rekening tadi diperdagangkan yang kemudian sebagian dipakai untuk para bandar judi online di dalam menampung uang hasil kejahatan yang ada seperti itu. Baik, tapi ada warga yang kemudian mengeluhkan tidak bisa mengakses rekeningnya, kemudian membantah bahwa rekeningnya memang pasif misalnya atau digunakan untuk hal-hal tindak pidana. Ya memang kan kalau untuk teraliri uang tindak pidana kan eh, beberapa dari nasabah yang ada tidak mengetahui kan, di mana PPATK mengetahui hal tersebut seperti itu. Tapi secara umum negara hadir, PPATK hadir untuk melindungi kepentingan nasabah, kepentingan agar nasabah dan masyarakat luas tidak menjadi korban kejahatan dan reputasi masyarakat itu bisa terjaga ya. Karena memang kalau katakanlah ada suatu rekening ketika dia dijadikan alat transaksi tindak pidana, maka yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah pemilik rekening atas nama rekening yang ada. Dan itu yang selalu terjadi kan. Kalau ini tidak dilindungi, masyarakat itu akan menjadi eh, banyak menyita waktu untuk dia bisa membuktikan bahwa eh, rekening yang dia miliki itu tadi tidak dia gunakan dan dia tidak terlibat sebagai pelaku kejahatan. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Saya highlight, jadi jika rekening seseorang digunakan oleh pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab berkaitan dengan tindak pidana, si pemilik rekening ini juga harus bertanggung jawab. Iya, secara hukum Pertanggungjawabannya, seperti itu. Secara bagaimana? hukum bertanggung jawab karena dia yang membuka rekening, dia yang memiliki rekening. Baik. Tapi sebagian banyak dari nasabah ataupun masyarakat yang ada itu dia tidak mengetahui kan kalau rekeningnya tadi itu digunakan sebagai alat kejahatan. Kan itu tadi, maka rekening dorman itu sebaiknya kalau memang tidak digunakan ditutup ya, atau memang kalau digunakan bisa datang ke bank untuk mengaktifkan kembali seperti itu. Dan dengan penghentian sementara yang ada, hak-hak daripada eh, nasabah ataupun masyarakat yang memiliki rekening itu terjamin, tidak, uangnya tidak akan hilang dan seterusnya seperti itu, Mbak. Oke, saya tertarik Pak Natsir mengatakan harus bertanggung jawab terhadap rekening yang ada. Apakah mereka yang kemudian tidak mengetahui ini tidak masuk dalam klasifikasi sebagai korban juga, Pak? Iya, kalau secara hukum kan dia harus bertanggung jawab karena dia memiliki rekening seperti itu. Tapi secara kenyataan bahwa kita tahu dia sebagai korban, tentunya itu yang perlu dilindungi seperti itu supaya jangan menjadi korban.
Oke, baik. Begitu, Pak. Ini prosesnya agak cukup rumit karena melibatkan rekening, melibatkan bank. Artinya warga memang harus aktif begitu ya untuk mengakses kembali, memastikan bahwa Ya, rekeningnya adalah rekening yang aktif, bukan dorman. ya. Bagaimana alurnya, Pak, bagi warga yang ingin membuka kembali aksesnya ini? Ya, bisa datang ke bank di mana dia membuka rekening dan menjelaskan bahwa rekening yang ada itu adalah miliknya, dan kalau dia memang mau memakai menggunakan lagi, itu bisa meminta kepada bank sebagaimana aturan yang berlaku pada perbankan tersebut ya. Atau memang sebaiknya kalau memang udah nggak digunakan, ya ditutup aja. Karena memang kita lihat di masyarakat banyak yang membuka rekening lalu kemudian tidak dimanfaatkan ya, karena misalnya dengan kemudahan atau dengan iming-iming hadiah. Mhm. Nah, ini celah kecil ini membuat dan menjadi potensi eh, loophole ya buat pelaku kejahatan seperti itu, Mbak. Baik, dari 28.000 rekening ini tercatat di tahun 2024, angkanya mungkin di 2025 ini udah cukup bertambah begitu ya Pak Natsir ya, Iya, melebihi. bertambah ya. Oke, Tapi baik. berapa nilainya tuh nanti saya update informasinya. Baik. Indikasi tindak pidananya seperti apa? Rekening ini dilakukan untuk apa saja? Judi online diantaranya. Apa tindak Ya, pidana lainnya Pak Natsir? tindak pidana lainnya itu ada perdagangan narkoba, korupsi ya, juga pinjol, banyak ya. Kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan pemberantasan tindak pidana pencucian uang itu kan ada eh, 26 tindak pidana asal ya, dan rata-rata ada banyak menggunakan dari rekening hasil jual beli rekening maupun juga rekening dorman yang tidak aktif tadi, Mbak. Baik, Pak Nasir, sekali lagi saya berusaha untuk menangkap kegelisahan masyarakat karena pada saat weekend kemarin terutama keluhan ini muncul, rekeningnya diblokir, ingin menggunakan dana tertentu apalagi misalnya untuk keperluan darurat. Apakah upaya yang dilakukan oleh PPATK ini akan dilakukan seterusnya secara berkala atau seperti apa? Ya, kita lihat ya, kalau trennya terus warga masyarakat dirugikan, itu kami akan melakukan tindakan-tindakan yang tentunya juga jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat. Inti dari apa yang dilakukan oleh PPATK, selain menjaga sistem keuangan secara optimal, juga melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan para pelaku kejahatan, sehingga tidak menjadi korban, kemudian tidak merusak reputasinya di perbankan ya. Banyak juga sekarang masyarakat ya karena ketidaktahuannya, karena kealpannya dan lain-lain, dia terlibat dari tindak pidana. Misalnya ya kalau kita lihat di love scam gitu ya, berpacaran dengan eh, orang asing, lalu kemudian orang asing itu meminta agar eh, perempuan sebagai pacar atau pasangannya membuka rekening, lalu buku dan rekening yang ada dipakai untuk melakukan transaksi narkoba Hmm. seperti itu. Nah, ini seperti hal-hal yang begini ini jangan sampai terjadi lagi, dan itu banyak sudah menjadi korban. Itulah yang harus dimengerti oleh masyarakat luas. Jangan mudah percaya ya, dan jangan memberikan rekening, dan juga jangan juga mudah diiming-imingi dengan membayar 100 200 ribu diminta untuk buka rekening, lalu kemudian rekening itu diberikan kepada orang lain. Dapat uang 100 200 ribu tapi resiko hukumnya kan besar sekali tuh. Mhm. Baik, artinya awareness itu juga harus dibangun, waspada Ya. begitu, jangan melakukan tindak sesuatu hal yang kemudian tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pak Natsir, terakhir, jika kemudian nasabah melaporkan kepada bank, tapi dalam prosesnya kemudian terkendala, tidak bisa mengakses lagi, apa yang harus dilakukan oleh nasabah? Saya kira ya bank terus berbenah ya, memperbaiki, maupun PPATK juga terus melakukan kerjasama, nanti di mana ada kekurangan yang ditemukan di lapangan untuk tentu segera untuk diperbaiki, di mana
goal ultimate yang kita ingin capai itu masyarakat terhindar ataupun terlindungi atas kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh para penjahat, khususnya ya penjahat digital yang begitu mulai marak belakangan ini gitu, Mbak. Oke. Ada nomor hotline PPATK atau sosial media PPATK yang bisa di-mention, dilaporkan jika kemudian nasabah cukup firm tidak melakukan tindak pidana apapun tapi bermasalah dalam mengakses kembali rekeningnya, Pak Natsir? Iya, kami juga membuka layanan ya, bisa menghubungi eh, yang ada di website PPATK, www.ppatk.go.id. Di sana kita berikan ruang untuk pengaduan dan seterusnya, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Pak Natsir. Kita harapkan memang betul tujuannya agar masyarakat tidak menjadi korban, tapi kemudian ini ramai, viral, dan harapannya memang betul ya sesuai target, tidak menyulitkan nasabah, tapi untuk melindungi nasabah. Pak Natsir, terima kasih sekali lagi Terima sudah kasih. berbincang bersama Terima kami di kasih. CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore, Pak.